Nama saya Cynthia, saya garis besar nomor absen 9. Di video ini saya akan menjelaskan 3 soal matematika wajib program linear. Selamat menyimak. Nah, di soal nomor 1 ini kita diminta untuk menggambar daerah penyelesaian dari 4 sistem pertidaksamaan. Langkah pertamanya, kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya untuk mempermudah. Untuk dapat menggambar daerah penyelesaiannya, kita perlu menggambar garis dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, garis itu bisa kita peroleh dengan menentukan minimal 2 titik dari sistem pertidaksamaan itu, yaitu dengan memasukkan sebarang nilai X dan Y. Nah, di sini aku menggunakan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, di pertidaksamaan yang pertama yaitu 5X minus 4Y kurang dari sama dengan 20. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya minus 5, dan kita masukkan nilai Y sama dengan 0, kita dapatkan X-nya 4. Begitu juga di pertidaksamaan yang lainnya. Di sana aku tetap pakai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dan kita peroleh 2 titik yaitu 0,4 dan 8,0. Nah, di pertidaksamaan yang ketiga ini aku tetap masih pakai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dan di sini kita peroleh 2 titik yaitu 0,6 dan 3,0. Dan di sini kita mulai gambar grafiknya, dan di sini aku pakai skala 1 cm dengan setiap sentinya itu mewakili 1. Oh ya, di sini aku lupa menuliskan angka 0 di tengah grafiknya itu ya. Jadi seharusnya ada angka 0-nya. Terus sekarang ini kita mulai gambar titiknya, yaitu yang pertama 0,-5 dan 4,0. Kita dapatkan 2 titik itu dan kita garis. Di sini aku menambahkan pertidaksamaannya untuk lebih mudah membedakan dari garis-garis yang lainnya. Nah, selanjutnya ini kita buat garis pertidaksamaan kedua yaitu 0,4 dan 8,0. Kita temukan titiknya dan kita garis lagi. Lalu di pertidaksamaan ketiga kita gambar titik 0,6 dan 3,0, dan kemudian kita garis lagi. Nah, di pertidaksamaan yang keempat ini kita hanya diminta untuk mencari X lebih dari sama dengan 3, maka kita bisa tinggal gambar saja tepat di angka 3 pada garis X. Kemudian kita arsir daerah yang tidak memenuhi. Pada garis pertidaksamaan ini yang tidak memenuhi adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri itu nilainya kurang dari 3, sedangkan yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 3. Untuk garis pertidaksamaan yang lainnya, kita gunakan titik uji untuk menentukan daerah yang memenuhi dan yang tidak memenuhi. Di sini aku menggunakan titik uji 0,0. Jadi di sini nanti kita masukkan X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Jadi di pertidaksamaan yang pertama, kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan 20, dan itu benar. Maka yang tidak dilewati titik 0,0 itu yang kita arsir. Di pertidaksamaan yang kedua, kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan 32, dan pernyataan itu benar. Maka yang tidak melewati titik 0,0 kita arsir. Kemudian di pertidaksamaan yang ketiga, kita dapatkan 0 lebih dari sama dengan 24, dan itu salah. Maka yang melewati 0,0 lah yang kita arsir. Setelah kita tentukan daerah yang memenuhi dari tiap garisnya, kita dapatkan daerah bersih yang di tengah, dan itu merupakan daerah penyelesaian. Dan berikut saya lampirkan fotonya.
Lanjut nomor 2. Jadi di nomor 2 ini kita dikasih soal cerita nih. Ada seorang penjahit yang ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya dari menjual 2 jenis pakaian. Nah, pertama kita bikin tabel bantu seperti ini dan kita misalkan jenis 1 itu X dan jenis 2 itu Y. Nah, setiap jenisnya itu membutuhkan kain katun dan kain sutra. Untuk pakaian jenis 1 itu membutuhkan 2 meter kain katun dan 4 meter kain sutra. Sedangkan jenis 2 membutuhkan 5 meter kain katun dan 3 meter kain sutra. Kain katun yang tersedia adalah 70 meter, maka pertidaksamaannya kita tulis kurang dari sama dengan 70 meter. Sedangkan bahan sutra yang tersedia adalah 84 meter. Pakaian jenis 1 dijual dengan laba 25.000, sedangkan pakaian jenis 2 dijual dengan laba 50.000. Untuk menghitung total labanya, kita gunakan rumus 25.000 X tambah 50.000 Y. Dari sini kita dapatkan dua pertidaksamaan, yaitu 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 70, dan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 84. Sekarang kita cari minimal 2 titik untuk membuat garis pertidaksamaannya. Di sini aku menggunakan permisalan jika X sama dengan 0, maka di sini aku dapatkan Y sama dengan 14, dan jika Y sama dengan 0, maka aku dapatkan X 35. Itu juga di pertidaksamaan yang kedua. Di sini aku mendapatkan jika X sama dengan 0, maka Y-nya 28, dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya 21. Oh ya, jangan lupa buat tambahin X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah barang nggak mungkin minus kan? Di sini aku mulai gambar grafiknya nih. Jangan lupa ya, sumbu Y itu mewakili jumlah pakaian jenis 2 dan sumbu X itu mewakili jumlah pakaian jenis 1. Dan di sini aku pakai skala 1 cm. Dan setiap sentinya itu bernilai 7 untuk mempersingkat grafiknya biar tidak terlalu panjang. Dan karena kebetulan angkanya itu semuanya kelipatan 7. Setelah selesai gambar grafiknya, sekarang langsung saja kita gambar titik-titiknya dan kita garis sesuai dengan pertidaksamaannya. Sama seperti nomor 1, untuk mencari daerah mana yang memenuhi dan yang tidak memenuhi, kita gunakan titik uji. Di sini aku masih menggunakan titik uji 0,0. Nah, dari dua pertidaksamaan itu kita bisa lihat nih kalau dapatnya 0 kurang dari sama dengan 70 dan 0 kurang dari sama dengan 84. Maka dari itu, karena pernyataan itu benar, daerah yang tidak terdapat titik 0,0 lah yang kita arsir. Ternyata dari pertemuan dua garis ini kita dapatkan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Titik A yaitu 0,14, titik B belum kita ketahui, dan titik C adalah 21,0. Oh ya, jangan lupa arsir ya bagian yang tidak memenuhi pertidaksamaan X dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita cari titik B. Caranya dengan mengubah dua pertidaksamaan yang tadi menjadi persamaan. Kemudian kita gunakan metode eliminasi. Dari metode eliminasi ini kita dapatkan 7Y sama dengan 56, maka Y sama dengan 8. Dan jika Y kita masukkan 8, maka kita dapatkan X sama dengan 15. Untuk menghitung labanya, kita bisa menggunakan ketiga titik tadi dan memasukkannya ke dalam rumus laba yang sudah kita tentukan di awal. Kita juga bisa membuat tabel bantu seperti ini untuk mempermudah kita melihat perbedaan laba yang kita dapatkan dari ketiga titik itu. Di sini bisa kita lihat bahwa titik A, yaitu dengan menjual 0 pakaian jenis 1 dan 14 pakaian jenis 2, kita bisa mendapatkan 700.000. Sedangkan titik B, kita bisa menjual pakaian jenis 1 sebanyak 15 dan pakaian jenis 2 sebanyak 8, maka kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 775.000. Sedangkan untuk titik C, kita bisa menjual pakaian jenis 1 sebanyak 21 dan kita dapatkan keuntungan 525.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika penjahit ingin memperoleh laba sebanyak-banyaknya, maka ia harus menjual pakaian jenis 1 sebanyak 15 buah dan pakaian jenis 2 sebanyak 8 buah dengan total keuntungan 775.000. Dan berikut saya lampirkan fotonya. Terakhir nomor 3. Di nomor ini kita diminta untuk menghitung biaya minimal dan banyaknya kapsul yang dibutuhkan oleh pasien setiap harinya. Karena ada 2 jenis kapsul, kita misalkan kapsul 1 itu X dan kapsul 2 itu Y. Dan setiap kapsulnya itu mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Kapsul 1 mengandung 6 mg vitamin A, 5 mg vitamin C, dan 1 mg vitamin E. Sedangkan kapsul 2 mengandung 8 mg vitamin A, 3 mg vitamin C, dan 4 mg vitamin E. Setiap harinya seorang pasien memerlukan tambahan vitamin A sebanyak 40 mg, vitamin C sebanyak 15 mg, dan vitamin E sebanyak 12 mg. Harga kapsul jenis 1 adalah 2.000 dan kapsul jenis 2 adalah 3.000. Maka untuk menghitung biaya totalnya kita menggunakan rumus 2000X tambah 3.000Y. Dari situ kita dapat 3 pertidaksamaan nih. Pertidaksamaan yang pertama itu adalah 6X tambah 8Y lebih dari sama dengan 40. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Nah, di sini langsung saja kita cari titik untuk membuat garisnya dengan memisalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka didapatkan 2 titik yaitu 0,5 dan 20/3,0. Di pertidaksamaan kedua yaitu 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 15, kita cari juga titiknya dengan cara yang sama dan kita dapatkan 0,5 dan 3,0. Berikutnya di pertidaksamaan yang ketiga yaitu X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12, kita lakukan cara yang sama untuk mencari titik-titiknya dan kita dapatkan 0,3 dan 12,0. Dan sekarang ini aku mulai gambar grafiknya dengan skala 1 cm dan tiap sentinya itu bernilai 1. Dan ingat bahwa sumbu X itu mewakili jumlah kapsul jenis 1, sedangkan sumbu Y mewakili jumlah kapsul jenis 2. Lalu langsung saja kita masukkan titiknya sesuai data yang sudah kita dapatkan dan kita garis sesuai dengan titiknya. Lakukan cara yang sama untuk membuat 2 garis pertidaksamaan yang lainnya. Sama seperti di nomor-nomor sebelumnya, kita gunakan titik uji untuk menentukan daerah mana yang termasuk daerah penyelesaian dan mana yang bukan. Di sini aku tetap masih menggunakan titik 0,0. Dan bisa kita lihat di ketiga pertidaksamaan ini, hasil akhirnya kita dapatkan 0 lebih dari sama dengan bilangan positif. Berarti pernyataan tersebut salah. Maka dari ketiga pertidaksamaan tersebut, yang kita arsir adalah bagian yang terdapat titik 0,0. Dari gambar ini kita juga mendapatkan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Oh ya teman-teman, jangan lupa tambahkan X dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena sekali lagi, jumlah barang itu nggak mungkin minus. Oke, jadi kita peroleh titik A itu 0,5, titik B belum kita ketahui, dan titik C adalah 12,0. Sama seperti tadi, kita gunakan metode eliminasi untuk mencari titik B. Untuk pertidaksamaannya, kita gunakan pertidaksamaan yang membentuk 2 garis berpotongan yang akhirnya menghasilkan titik B tersebut. Jadi di sini kita menggunakan pertidaksamaan 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 20 dan X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Lalu kita dapatkan hasilnya bahwa X sama dengan 4 dan jika kita masukkan maka Y sama dengan 2. Jadi titik B adalah 4,2. Lalu sekarang kita buat tabel bantu untuk membantu kita melihat kemungkinan-kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Titik A 0,5 berarti membeli 5 kapsul jenis 2 dengan total biaya 15.000. Titik B 4,2 berarti membeli 4 kapsul jenis 1 dan 2 kapsul jenis 2 dengan total biaya 14.000. Dan titik C 12,0 berarti membeli 12 kapsul jenis 1 dengan total biaya 24.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biaya minimal yang harus disediakan pasien untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya adalah 14.000 dengan banyak kapsul yang harus dikonsumsi adalah 4 kapsul jenis 1 dan 2 kapsul jenis 2. Berikut saya lampirkan fotonya.